Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang Bapak Ibu peserta PBG dalam jabatan tahun 2022 yang berbahagia. Melanjutkan video yang sebelumnya, kali ini kita akan mengeksplorasi LMS pada bagian pendalaman materi fase eksplorasi penyebab masalah. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ini dia Bapak Ibu, LMS pendalaman materi eksplorasi penyebab masalah. Kita klik, maka seperti biasa di bagian paling atas ada daftar hadir peserta yang akan dimanfaatkan oleh para dosen di dalam input peserta yang hadir pada setiap aktivitas. Lalu bagian bawahnya ada bahan pembelajaran. Di sini tempatnya Bapak Ibu untuk mendownload LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Lalu berikutnya kita back to course. Di hari keempat dengan durasi 7 JP, Bapak Ibu ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah pengantar eksplorasi penyebab masalah. Di sini Bapak Ibu akan mengadakan pikon dengan dosen dan GP untuk memberi pengantar kira-kira aktivitas eksplorasi penyebab masalah pada hari keempat seperti apa. Lalu setelah pikon, maka Bapak Ibu akan bekerja di LMS untuk berdiskusi di 2D ruang kolaborasi eksplorasi penyebab masalah, mengelompokkan masalah. Kita buka. Ya, instruksinya mungkin cukup rumit. Minta kita untuk melakukan pengelompokan masalah yang diidentifikasi, tapi pada intinya yang kita kerjakan di sini adalah Bapak Ibu memposting sebuah pertanyaan yang bisa direspon oleh teman-teman yang lain terkait penyebab masalah dari masalah-masalah pembelajaran yang kita angkat. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya memposting pada fase sebelumnya saya telah berhasil mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Misalnya kita tuliskan beberapa masalah yang bisa kita kopas dari LK 1.1 gitu. Lalu kita minta pendapat dari teman-teman, masalah-masalah seperti ini penyebabnya apa? Gitu. Lalu maka teman-teman yang lain diminta untuk diskusikan topik ini, kemudian mereplay seperti biasa, membalas. Jadi intinya pada kegiatan ini adalah masing-masing Bapak Ibu memposting pertanyaan penyebab masalah dari masalah-masalah yang sudah kita angkat pada LK 1.1, kemudian teman lain merespon. Kedua aktivitas ini harus dikerjakan supaya Bapak Ibu dianggap telah menyelesaikan aktivitas di hari pertama. Nah, hasil diskusi ini kita rangkum di LK 1.2. Kita buka LK 1.2. Di kolom nomor 2 ini ada isian tentang masalah yang telah diidentifikasi. Jadi Bapak Ibu kita tinggal kopas saja dari LK 1.1. Saya akan coba kopas masalah yang telah teridentifikasi di LK 1.1, kita copy saja. Kita copy. Waktu itu kita sudah mengidentifikasi ada 6 topik masalah. Lalu ini kita kopas di sini Bapak Ibu. Nah, saya kira ini bagus kalau formatnya kita buat landscape ya Bapak Ibu, biar lebih memanjang gitu, lebih efisien kertasnya saya kira. Nah seperti ini, kemudian ini kita geser ke arah kanan ini juga ya, biar ruang kita menulis lebih banyak. Nah Bapak Ibu kita ini hapus dulu, ditulis di sini diskusi hari keempat. Di sini kita berdiskusi dengan teman-teman tentang penyebab masalah menurut teman-teman. Menurut teman-teman satu kelas kita. Ini kita tuliskan di bagian sheet ya. Untuk masalah pertama ditulis. Nanti masalah kedua juga sama. Kita angkat di forum LMS, kemudian kita mintakan respon dari teman-teman yang lain. Ini sebenarnya masalah-masalah seperti ini penyebabnya apa gitu. Jadi di sini baru bicara soal penyebab. Ini juga sama, masalah relasi orang tua kita angkat di forum LMS,
kemudian kita minta pandangan teman-teman, kira-kira ada masalah relasi kita dengan siswa dan orang tua, penyebabnya apa? Ini juga sama untuk item yang keempat tentang model pembelajaran, item kelima tentang advance material ya, tentang miskonsepsi kita angkat di sini, kemudian tentang pemanfaatan teknologi. Juga harapannya teman-teman juga memberikan masukan, kira-kira masalah seperti itu penyebabnya apa. Itulah aktivitas di hari keempat. Kita minta pandangan dari teman-teman penyebab masalah dari berbagai masalah yang sudah kita identifikasi di hari 1 sampai ke 3 kemarin itu apa. Maka selesailah kita beraktivitas di hari keempat. Kita bergerak di hari kelima, agak berbeda kegiatannya. Biasanya diawali dengan vikon, tapi di hari kelima sebaliknya. Kita mulai terlebih dahulu dengan ruang kolaborasi, diskusi, eksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur 2E. Kita buka Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan menyajikan secara teoritis masalah-masalah yang sudah kita identifikasi itu penyebabnya apa. Jadi kita akan tuliskan penyebab masalah berdasarkan hasil bacaan. Maka mungkin pada fase ini dosen guru pamong akan mendorong Bapak Ibu untuk mencari literatur untuk bisa menjawab penyebab masalah dari berbagai masalah yang sudah kita angkat kemarin. Seperti biasa Bapak Ibu menambahkan topik setelah membaca satu referensi, misalnya Bapak Ibu tuliskan di sini penyebab masalah hubungan atau relasi dengan anak itu apa? Itu secara literatur apa? Itu di sini kita taruh. Nah, setelah kita berhasil diskusi di sini, mendapat masukan dari banyak teman, kita lagi-lagi kembali ke LK 1.2. Nah, di sini kita tuliskan Bapak Ibu. Diskusi hari kelima itu adalah penyebab masalah berdasarkan literatur. Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau di hari keempat itu kita mencari penyebab masalah berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang lain, maka di hari kelima kita mencoba mengeksplorasi penyebab munculnya masalah di sisi kiri ini berdasarkan literatur. Ini juga kita terapkan untuk masalah nomor 2, yaitu terkait dengan kesulitan belajar siswa. Secara teoritis itu kesulitan belajar siswa disebabkan apa? Juga terkait dengan masalah relasi dengan orang tua dengan anak-anak. Kira-kira penyebabnya apa kalau ada masalah itu? Terkait dengan model pembelajaran secara literatur, mungkin dosen dan guru pamong sudah memberikan kriteria berdasarkan referensi model pembelajaran yang relevan secara teoritis untuk materi tertentu apa. Terkait dengan advance material juga ini Bapak Ibu harus banyak mengkaji literatur, dituliskan di sini hasilnya. Terkait dengan pemanfaatan teknologi, ya kita tuliskan di sini juga hasilnya. Inilah aktivitas di hari kelima, yaitu mencari penyebab masalah berdasarkan literatur. Kita kembali ke LMS. Setelah mungkin setengah harian Bapak Ibu berdiskusi di forum ini dan kemudian berhasil merangkumnya di LK 1.2, sore hari, siang hari mungkin Bapak Ibu ketemu dengan dosen untuk diskusi penguatan eksplorasi penyebab masalah dari hasil kaji literatur. Maka kita bisa bergerak di hari ke-6. Hari ke-6 polanya sama dengan hari kelima, tetapi di sini kita akan mengeksplorasi penyebab masalah berdasarkan wawancara. Jadi di sini Bapak Ibu diminta wawancara dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu angkat di LK 1.1, kira-kira penyebabnya apa? Nah, hasilnya dituangkan di sini, tambahkan topik baru. Jadi hasil diskusi Bapak Ibu dengan para kolega kita di sekolah masing-masing dituangkan di sini. Lalu kita baca dari postingan teman-teman lain, kita replay. Lalu hasilnya kita rangkum di LK 1.2. Nah, naik ke atas. Ini sekarang berarti kita tuliskan diskusi hari ke-6 ya Bapak Ibu ya. Diskusi hari ke-6. Isinya adalah penyebab masalah menurut teman sejawat, garis miring kepala sekolah, garis miring pengawas.
misalnya gitu ya. Bapak Ibu bisa WA ke pengawas mungkin kalau bisa, atau V-call ke pengawas, diskusi dengan teman-teman di sekolah, dengan kepala sekolah untuk sharing tentang penyebab masalah dari masalah-masalah yang berhasil kita identifikasi di sini. Ini kita tuangkan di hari ke-6. Hal yang sama kita terapkan untuk masalah yang nomor 2 terkait dengan kesulitan belajar siswa. Kita tanyakan kepada teman-teman sejawat kita, kepada kepala sekolah, termasuk juga tentang relasi dengan orang tua, dengan anak-anak. Kita tanyakan kepada mereka yang lebih pengalaman, lalu hasilnya ditulis di sini. Terkait dengan model pembelajaran, menurut pendapat pengawas, teman sejawat itu seperti apa penyebabnya, ya kan? Kita semuanya tuliskan di sini. Nah, kira-kira seperti ini biar rapi Bapak Ibu. Ini termasuk terkait dengan teknologi. Mungkin mereka punya pandangan penyebabnya apa. Itu adalah aktivitas hari ke-6. Seperti biasa tadi, hari ke-5 setelah setengah hari mungkin kita berjibaku diskusi di sini, menuangkan hasil wawancara. Maka di sore hari, siang hari Bapak Ibu ketemu dengan dosen untuk pikon lagi di sini. Lanjut di hari ke-7, sama prosesnya. Cuma di sini sekarang wawancara dengan pakar Bapak Ibu. Pakarnya siapa ya? Ya dosen saja dianggap pakar nggak apa-apa ya. Dosen Bapak Ibu, pembimbing Bapak Ibu, silahkan diwawancarai, ditanya, begitu juga boleh ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya kenalan dosen di luar UNI juga boleh. Kira-kira kalau masalah seperti ini penyebabnya apa Bapak, penyebabnya apa Ibu, gitu ya. Hasilnya dituangkan di sini, tambah topik baru, lalu teman-teman lain merespon. Begitu semuanya kita lakukan, lalu hasilnya kita rangkum di LK 1.2 lagi. Jadi sekarang kita naik lagi ke atas. Nah, di sini kita tuliskan lagi diskusi hari ke-7 ya Bapak Ibu. Diskusi hari ke-7, penyebab masalah menurut pakar. Nah, begitu ya. Jadi munculnya masalah pedagogik literasi numerasi seperti yang sudah kita tulis. Kalau ditinjau oleh pakar penyebabnya apa, kita mintakan pendapat pakar, hasilnya ditulis di LMS, dirangkum di sini. Ya, lalu ini kita terapkan juga untuk masalah nomor 2 terkait dengan kesulitan belajar siswa. Kita tanyakan ke pakar, hasilnya dirangkum di sini. Lalu terkait relasi, kita juga tanyakan ke pakar, hasilnya taruh di sini. Demikian juga kita terapkan untuk model-model pembelajaran menurut para pakar, penyebab masalahnya apa, terkait dengan advance material dan seterusnya juga kita tuangkan hasilnya di sini menurut para pakar, penyebabnya apa. Dan terkait dengan pemanfaatan teknologi juga kita mintakan pendapat pakar, hasilnya dituangkan di sini. Nah, itulah kegiatan di hari ke-7 bagian pertama. Setelah itu siang atau sore hari akan ada vikon penguatan bersama dosen dan guru kamu 3JP. Lalu hari ke-8 Bapak Ibu, kita di sini akan ada vikon terlebih dahulu di pagi hari ya dengan dosen. Nanti dosen akan memberikan pandangan secara menyeluruh setelah kita berdiskusi dari hari ke-4, 5, 6, 7. Maka di hari ke-8 mudahnya kita akan merangkum atau merapikan begitu apa yang sudah kita kerjakan di LK 1.2 ini. Setelah vikon dengan dosen, kita akan memperkuat dengan diskusi penguatan di sini bersama teman-teman. Kita pilih. Lalu di sini teman-teman diminta mengunggah hasil eksplorasi penyebab masalah. Artinya diminta untuk mengunggah LK 1.2. Caranya seperti apa? Pilih tambahkan topik diskusi baru, misalnya begini. Ini karena baru maka saya demonstrasikan. Misalnya kita beri judul mohon masukan LK 1.2. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Berikut saya lampirkan LK 1.2 milik saya. Mohon masukan dari teman-teman. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita akan melampirkan LK 1.2. Caranya ini Bapak Ibu pilih lanjutan. Kalau bahasa Inggris advance ya. Pilih lanjutan. Kemudian Bapak Ibu upload choose file. Nah, LK 1.2 yang tadi sudah Bapak Ibu buat, maka ini
saya upload seperti itu, lalu open, lalu unggah file. Nah, sehingga filenya sudah terkirim di sini, lalu pilih sematkan begini Bapak Ibu, lalu kirim ke forum. Nah, sehingga sekarang forumnya akan seperti ini. Nah, teman-teman lain kalau mau merespon, pilih mohon masukan LK1.2 ini, diklik. Kemudian teman-teman boleh mendownload ini eksplorasi penyebab masalah dari Pak Sabar Nur Rahman ini. Lalu setelah mendownload, dipelajari, mungkin Bapak Ibu akan memberikan masukan, pilih balas. Nah, di sini ada masukan kita, ditulis di sini masukan ya, pilih lalu kirim ke forum. Nah, begitu mekanismenya Bapak Ibu, cara mengunggah LK kemudian meminta teman lain untuk merespon. Itu adalah kegiatan di hari ke-8. Itu setelah Vicon, lalu diskusi dengan teman-teman terkait dengan LK yang sudah kita susun, sehingga di hari terakhir, hari ke-9, Bapak Ibu ketemu dengan dosen guru pamong di Vicon pagi-pagi begini untuk presentasi hasil LK 1.2 yang mungkin sudah diperbaiki ya. Setelah ketemu ini dengan teman-teman, ada masukan-masukan, kita perbaiki, kita presentasikan. Setelah presentasi mungkin ada masukan dari dosen, kita perbaiki lagi, lalu sore harinya biasanya maksimal pukul 16 diunggah di sini. Seperti biasa, saya kira kita tidak perlu mendemonstrasikan karena teknik mengunggah sudah Bapak Ibu kuasai sejak awal. Terakhir nanti ada refleksi. Begitulah Bapak Ibu kegiatan pendalaman materi pada sesi eksplorasi penyebab masalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.